Mengetahui situasi terkini penjemputan paksa pelaku pencabulan di Pondok Pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur, kami ajak Anda bergabung bersama rekan Goldi Gumilang yang saat ini berada di lokasi. Goldi, apakah penjemputan sudah berhasil dilakukan? Ya, Andro, kali ini kami berada di depan, tepatnya di Pondok Pesantren Sidikiyah, Ploso Jombang. Dan hingga siang hari ini, tepatnya pukul 11 lebih ini, memang tersangka atas nama MSAT memang belum berhasil ditangkap. Proses dari penangkapan tadi mulai dari pagi tadi sekitar pukul 7 dan sempat terjadi halang-halangan oleh para santri di pondok pesantren ini, namun pihak kepolisian yaitu gabungan dari Polda Jawa Timur dan juga Polres Jombang berhasil masuk dan sekarang memang sedang berlangsung proses penangkapan untuk tersangka MSAT dugaan pelecehan seksual kepada santriwati di pondok pesantren ini. Dan dari pantauan kami di lokasi ini memang dari pihak kepolisian masih berjaga. Banyak sekali memang warga yang juga hadir di sini. Dan kami masih menunggu informasi lanjutan apakah tersangka berhasil ditangkap di pondok pesantren ini. Dan keterangan yang kami dapat dari Kombes Dirmanto selaku dari Kabid Humas Polda Jawa Timur memberikan keterangan bahwa pada pagi hari tadi memang sempat terjadi aksi dorong-mendorong antara pihak kepolisian dan juga santriwati yang menghalang-halangi proses penangkapan dari MSAT ini sendiri. Dan ada 2 orang yang diamankan oleh pihak kepolisian karena menghalang-halangi dari proses penangkapan ini. Lalu pada pagi hari tadi memang agak kesulitan dari pihak kepolisian untuk masuk dan ini memang ratusan personil kepolisian diterjunkan di pondok pesantren Sidikiyah Ploso Jombang ini. Kita ketahui bahwa pada minggu lalu memang proses penangkapan juga dilakukan di lokasi ini namun memang belum membuahkan hasil dan pada saat ini proses penangkapan dilakukan lagi oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur dan juga Polres Jombang. Selain itu juga tersangka atas nama MSAT ini memang sudah pemberkasannya sudah lengkap semua. Jadi jika nanti sudah ditangkap maka langsung akan dilimpahkan ke Kejari Jawa Timur. Dan kami masih menunggu informasi lanjutan atau informasi tambahan dari pihak kepolisian, keterangan dari pihak kepolisian apakah memang tersangka atas nama MSAT ini sudah berhasil ditangkap dan apakah memang posisinya berada di pondok pesantren ini. Andro. Ya, Goldi, ada Alfat di studio. Apakah mungkin Anda bisa jabarkan lagi kepada pemirsa? Kita tahu bahwa MSAT ini merupakan anak dari kiai di pesantren ini. Tapi apa yang menjadi profesi dari MSAT ini di pondok pesantren ini? Oke, baik. Baik, Alfat. Informasi yang kami tampung memang benar bahwa ayah dari tersangka MSAT ini sebagai kiai di pondok pesantren Sidikiyah Jombang Ploso ini. Dan memang untuk tersangka MSAT ini memang sebagai anak dari kiai di pondok pesantren ini dan juga sebagai pengurus di pondok pesantren Sidikiyah Jombang ini. Maka dari itu proses penangkapan ini memang mengalami kesulitan karena santri ataupun dari pihak dari Ponpes ini menghalang-halangi seperti itu untuk MSAT ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan ini sudah berlangsung untuk beberapa kalinya MSAT tidak mau atau tidak kooperatif untuk menyerahkan diri tentang kasus dugaan pencabulan yang dialami oleh seorang santri di pondok pesantren Sidikiyah Ploso Jombang ini. Dan kami masih menggali memang apakah proses penangkapan ini akan berlangsung hingga sore ataukah pada saat nanti siang nanti sudah dapat ditangkap tersangka atas nama MSAT ini. Alfat. Apa yang menjadi kesulitan polisi di samping proses penghalang-halangan dari warga pesantren tadi yang kemudian membuat proses penangkapan ini sepertinya cukup rumit dan cukup memakan waktu? Oke, baik Alfat. Selain dari proses penghalang-halangan santri yang dilakukan di pondok pesantren Sidikiyah ini, memang dari kiai pondok pesantren yang juga sebagai ayah dari MSAT ini tersangka dugaan kasus pencabulan ini memang mengatakan ada video yang beredar viral juga di media sosial bahwa ayah dari MSAT ini mengatakan untuk tidak menangkap anak
anaknya untuk tidak dibawa ke pihak kepolisian karena ini adalah masalah keluarga. Kiai tersebut mengatakan seperti itu. Jadi proses penangkapan di sini memang tergolong sulit karena itu tadi satu dari pihak pondok pesantren tidak kooperatif untuk menyerahkan dan juga pihak tersangka dari MSAT ini juga tidak menyerahkan diri sehingga pihak kepolisian sampai berkali-kali datang ke pondok pesantren ini untuk menjemput paksa MSAT ini yang sekarang statusnya sudah sebagai tersangka atas kasus dugaan pencabulan santri di pondok pesantren Sidikiyah ini yang terjadi pada tahun 2019 pelaporannya. Dan memang itu tadi beberapa faktor-faktor yang menyebabkan proses penangkapan ini berlangsung lama hingga saat ini. Selain juga penghalang-halangan, nama besar dari ayah dari tersangka ini sebagai orang atau tokoh berpengaruh di Kabupaten Jombang atau tokoh juga yang berpengaruh di pondok pesantren Sidikiyah Ploso Jombang ini. Alfat. Goldi, ingatkan kami lagi mengenai kasus ini. Ini terjadi tahun 2019, kasus pencabulan atau pelecehan seksualnya. Ada berapa korban yang melaporkan pada saat itu? Bagaimana modus dari pelaku? Oke, baik. Dari informasi yang kami tampung, ada santri yang melaporkan kasus ini pada bulan Oktober tahun 2019 dan penetapannya adalah tahun berikutnya. Ini MSAT ditetapkan sebagai tersangka melalui berkas-berkas yang telah dikumpulkan dari pihak kepolisian. Awalnya dari Polres Jombang menangani kasus ini, namun kasus ini telah dilimpahkan ke Polda Jawa Timur. Kasus pelecehan seksual ini, informasi yang kami dapatkan, emang ada satu santri inisial N yang melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan MSAT terhadapnya pada saat di pondok pesantren Sidikiyah ini. Kemudian dia bersama dengan ada aktivis dari santri ini melaporkan kasus dugaan pelecehan ini ke Polres Jombang. Lalu proses penanganan atau proses penyelidikan telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan hingga saat ini tahun 2019 hingga sekarang tahun 2022 ini proses memang masih berlangsung dan pada saat ini penangkapan masih dilangsungkan di Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang. Namun memang belum membuahkan hasil. Informasi yang kami dapatkan memang belum ditangkap tersangka atas nama MSAT yang juga sebagai anak kiai di Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang ini. Goldi, mungkin Anda bisa jelaskan kepada kami yang mungkin masih sedikit bertanya-tanya. Kasus ini dilaporkan tahun 2019, lalu kemudian diusut, sempat baru dilimpahkan pada Januari tahun ini kalau tidak salah. Lalu baru melakukan penahanan atau upaya penangkapan pada bulan Juli ini. Ada rentang waktu yang cukup lama. Apa yang menyebabkan rentang waktu itu terjadi? Baik Alfat, kami juga coba menampung informasi-informasi apakah durasi yang lama ini dari tahun 2019 hingga tahun 2022 penangkapan atas nama MSAT ini urung dilakukan atau baru dilakukan pada akhir-akhir ini. Memang proses pemberkasan atau proses untuk pengumpulan barang-barang bukti ini dilangsungkan dari tahun 2019 hingga akhirnya pada Januari kemarin memang ditetapkan atau mulai dilakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama MSAT ini. Dan memang pada saat ini proses penangkapan baru dilakukan dan sudah beberapa kali, namun pihak tersangka atas nama MSAT ini tidak kooperatif kepada pihak kepolisian. Maka dari itu sudah beberapa kali pihak kepolisian datang untuk menjemput paksa tersangka ini, namun urung dilakukan karena dari pihak pondok pesantren juga masih menghalang-halangi dan mengatakan bahwa ayahanda dari tersangka ini mengatakan bahwa ini masalah keluarga, ini hanya fitnah belaka, namun proses hukum harus ditegakkan. Maka dari itu pihak kepolisian juga meminta agar MSAT ini mau menyerahkan diri karena proses hukum akan berlangsung untuk kasus dugaan pencabulan yang dilakukannya kepada santriwati di Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang ini. Alfat. Baik. Goldi Gumilang mengabarkan langsung dari Jombang, Jawa Timur. Kita akan tunggu nanti bagaimana hasil upaya penangkapan pada siang hari ini.